Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1434 sampai tahun 1436. Bagi 8 keluarga besar di selatan Sungai Yangtze, cara Kevin Ye dan Charlie Qin dalam menghadapi mereka sangat berbeda. Bahkan sekarang, Kevin Ye masih merasa bahwa teori keharmonisan besar di hati Charlie Qin tidaklah praktis. Bahkan jika Kevin Ye telah menghancurkan 8 keluarga yang dipimpin oleh keluarga Li Dihuyang, Jiangnan tidak akan stabil di masa depan. Begitu saatnya tiba, masih akan ada keluarga seperti keluarga Li yang bangkit kembali di selatan Sungai Yangtze. Oleh karena itu, Kevin Ye merasa bahwa lebih baik untuk memblokir apa yang disebut keluarga bangsawan ini, dan tampaknya lebih berharga untuk mengambil mereka untuk kepentingan mereka sendiri daripada memusnahkan mereka. Tentu saja, tindakan Kevin Ye malam ini agak egois. Bagaimanapun, Jiangnan berada dalam lingkup pengaruh keluarga Ye. Jika ingin memusnahkan semua kekuatan di selatan Sungai Yangtze dengan satu gerakan, Tommy Ye, yang jauh dari ibu kota kekaisaran, mungkin akan kesulitan. Malam sebelum fajar selalu begitu gelap, itu menakutkan. Saat ini, Laut Cina Timur berada di tepi jurang, 3 orang berdiri diam di pantai, menyaksikan pasang surut permukaan laut, diam. Ketiga orang yang tiba-tiba muncul di garis pantai Laut Cina Timur itu bukan orang lain. Mereka adalah Kevin Ye, Abe Tianhai dan Bei Mingwell yang dibunuh oleh keluarga Li. Dalam hal keakraban, Pangeran Jepang dari Bei Minglun lebih mengenal Kevin Ye daripada Abe Tianhai. Bagaimanapun, Bei Mingwell dan Kevin Ye telah bertarung beberapa kali. Bagi iblis timur ini, hati Bei Mingwell penuh hormat dan takut. Awalnya, Bei Mingwell selalu menganggap Kevin Ye sebagai lawannya dan batu sandungan untuk menaklukkan seluruh timur. Namun setelah Perang Dunia Pertama Dasigou, Bei Mingwell menyadari bahwa dia salah, dan kesalahannya sangat salah. Karena ketinggian iblis timur yang berdiri di depannya benar-benar di luar jangkauannya, jadi untuk saat ini, hanya ada satu yang tersisa di Bei Mingwell. Dengan cara ini, gelombang pasang naik dari garis pantai, dan kemudian diam-diam kembali ke lautan biru, yang terlihat monoton dan hambar. Melihat pemandangan pasang surut, Kevin Ye tiba-tiba tertawa terbahak-bahak di malam yang gelap. Mengetahui dengan jelas bahwa kita tidak dapat menenggelamkan tanah yang indah ini, sungguh menggelikan dan menyedihkan bahwa kita tidak dapat menenggelamkan tanah yang cemerlang ini lagi dan lagi. Jelas, Kevin Ye memiliki sesuatu untuk dikatakan saat ini. Apa yang dia katakan di sini bukan hanya air laut yang luas, tetapi juga ambisi Pangeran Jepang. Mendengar ejekan Kevin Ye terhadap roda Beiming, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus, tetapi dia tidak berani menjawab. Bagaimanapun, celah antara roda Beiming dan Kevin Ye terlalu besar. Bahkan jika Abe Tianhai ditambahkan saat ini, kerja sama kedua orang itu tidak cukup untuk menyatukan Kevin Ye. Jadi jangan lakukan itu. Sebaliknya, Abe Tianhai tampaknya tidak terlalu takut pada Kevin Ye. Tubuh anggun itu melangkah ke cahaya bulan dan berdiri di belakang Kevin Ye. Mata yang indah itu menatap Kevin Ye dan berkata, "Kamu menyelamatkan aku dan pangeran dari bahaya dan membawa kami ke tepi Laut Cina Timur. Apakah kamu hanya ingin kami menemanimu melihat pemandangan?" Atas pertanyaan Abe Tianhai, Kevin Ye hanya tersenyum bodoh dan menggelengkan kepalanya, "Tentu saja tidak. Sekarang, Yang Mulia dan aku telah menjadi tawananmu. Bahkan jika kau menolak, aku khawatir kau tidak akan bisa lepas dari telapak tanganmu. Lebih baik kau katakan apa yang kau mau. Jangan mencoba belajar dari wanita-wanita itu dan kehilangan jati dirimu sebagai iblis timur." Abe Tianhai langsung ke intinya, dan itu juga benar. Bagaimanapun, Kevin Ye telah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya dan Bei Mingwell, tetapi dia tidak membunuh mereka. Itu pasti tujuannya sendiri. Sama seperti dia tidak secara pribadi menghancurkan keluarga Li Dihuyang, kebenarannya sama. Atas keterus-terangan Abe Tianhai, Kevin Ye penuh dengan senyuman. Berbalik, mata yang indah dan tanpa cacat itu menatap Abe Tianhai, dan senyuman yang penuh arti itu sulit dipahami. Di hadapan tatapan Kevin Ye yang seperti itu, wajah Abe Tianhai ditutupi dengan jejak cahaya merah, dan tanpa sadar melangkah mundur 2 langkah. Abe Tianhai menundukkan kepalanya dan tergagap, "Kenapa kau menatapku seperti ini? Apakah yang kukatakan itu salah?" Entah mengapa, Abe Tianhai begitu malu dan berdebar-debar menghadapi pemuda dari timur ini. Ini adalah emosi yang seharusnya tidak dia miliki di usianya. Dan Kevin Ye hanya tersenyum, berkata dengan gembira, "Tidak, apa yang kamu katakan tidak salah, sebaliknya, kamu mengatakan dengan sangat benar." Setelah jeda dalam suaranya, Kevin Ye hanya melirik roda Beiming yang tidak jauh, dan kemudian matanya kembali ke Abe Tianhai. "Kamu dari Jepang, tetapi aku dari Timur. Dari sudut pandang negara kita, aku benar-benar tidak seharusnya menyelamatkanmu, apalagi membiarkanmu pergi, terutama roda Beiming, pangeran Jepangmu. Dia memiliki banyak kejahatan di timur, yang terlalu banyak untuk dicatat. Jika di masa lalu, dia akan menjadi orang mati, dan tidak memiliki kesempatan untuk berdiri di sini hidup-hidup. Tapi..." Setelah itu, Kevin Ye mengalihkan pembicaraannya,
dan wajah cantiknya mulai mendekati Abe Tianhai perlahan. Tapi apa? Saat ini, Abe Tianhai tidak dapat menahan diri untuk tidak panik, tetapi kepanikan ini bukan karena rasa takut, tetapi perasaan yang tidak dapat dijelaskan dari detak jantung yang cepat. Tetapi aku dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi aku memutuskan untuk melepaskanmu. Mendengar kata-kata Kevin Ye, mata roda Beiming segera memancarkan cahaya keemasan. Bagi roda Beiming saat ini, meninggalkan tanah timur hidup-hidup adalah keinginannya yang terbesar. Bagaimanapun, dia tidak ingin menjadi secantik orang suci yang dapat ditanggung, tetapi berakhir dengan kematian yang tragis di negeri asing. Hanya saja Abe Tianhai bukanlah roda Beiming, dan idenya tidak akan pernah sesederhana roda Beiming. Dikatakan bahwa Kevin Ye ingin melepaskan dirinya sendiri. Reaksi pertama Abe Tianhai tidak dapat dipercaya. Segera matanya yang indah terus berputar dan bertanya, aku tidak percaya ada cinta dan kebencian tanpa alasan di dunia ini. Karena kamu bersedia melepaskan kami, pasti ada syaratnya. Ceritakan kepada kami tentang syaratmu. Kevin Ye tertawa terbahak-bahak 2 kali, lalu menyentuh ujung hidungnya, haha, berbicara dengan orang pintar itu mudah sekali. Setelah mengatakan itu, sorot mata Kevin Ye menjadi tegas, dan beberapa orang merasa takut. Dalam hal ini, Abe Tianhai tidak dapat menahan diri untuk mundur dan tidak berani menjarah Kevin Ye. Tentu saja ada syaratnya. Bagaimanapun, nyawa begitu banyak warga sipil di timur tidak dapat disia-siakan. Saat dia berbicara, sorot mata Kevin Ye kembali menatap permukaan laut yang tidak jauh, menjadi sangat jauh. Melihat penampilan Kevin Ye, baik Bei Mingwell maupun Abe Tianhai mulai merasa tidak nyaman, karena saat ini, mereka tidak dapat melihat pemuda di depan mereka, dan mereka tidak tahu apa yang sedang dipikirkan dan diutarakannya dalam hatinya. Bagi mereka, ini tampaknya adalah hal yang paling mengerikan. Bab 1435. Saat matahari terbit dan bulan tenggelam, permukaan laut di Laut Cina Timur kembali tenang dengan sedikit kabut merah, dan pasang surut tidak terlihat lagi. Hanya dalam 1 malam, jejak Bei Mingwell dan Abe Tianhai telah menghilang di daratan timur dan kembali ke Jepang dengan selamat. Namun, tidak seorang pun tahu kondisi seperti apa yang diajukan Kevin Ye untuk mereka, dan tidak seorang pun tahu peran yang sulit dipahami seperti apa yang akan dimainkan oleh kekuatan Jepang dalam krisis di masa mendatang. Berdiri di atas pasang surut, Kevin Ye memiliki banyak pikiran. Melihat matahari yang cerah terbit di permukaan laut, dia akhirnya mendesah dengan suara rendah dan berkata, aku benar-benar tidak tahu apakah aku benar atau salah, benar atau salah. Sebenarnya, Kevin Ye ragu-ragu lagi dan lagi untuk melepaskan Bei Mingwell. Bagaimanapun, Bei Mingwell berbeda dari Abe Tianhai. Dia memiliki terlalu banyak darah timur di tangannya. Dari sudut pandang emosional seorang timur, Kevin Ye seharusnya menghukum Bei Mingwell sendiri daripada membiarkannya kembali ke Jepang dengan selamat. Sayangnya, saat ini, Kevin Ye memiliki terlalu banyak hal untuk dipertimbangkan. Tentu saja, roda Beiming tidak terhitung jumlahnya, tetapi perang suci antara timur dan barat lebih penting di masa depan. Akan ada gunanya untuk mempertahankan roda Beiming dan Abe Tianhai di sini. Kebaikan hati Kevin Ye untuk tidak membunuh hari ini setidaknya dapat membuat orang-orang Jepang ini merasa bersyukur ketika mereka mengantre. Bahkan jika dia ambisius, dia harus melihat makna Abe Tianhai. Tentu saja, Kevin Ye bukanlah orang yang sederhana dan baik hati. Karena dia ingin menggunakan kekuatan Jepang, dia tidak akan bergantung pada rasa terima kasih roda Beiming. Oleh karena itu, sebelum roda Beiming dan Abe Tianhai pergi, Kevin Ye melakukan beberapa trik pada roda Beiming, atau lebih tepatnya, mengendalikannya. Hanya ketika kendali mutlak ini ada di tangannya, Kevin Ye dapat merasa nyaman dengan orang-orang seperti roda Beiming, bahkan jika kultivasi roda Beiming hanyalah seekor semut di matanya. Melihat ke permukaan laut yang biru lagi, Kevin Ye menghela napas lagi setelah waktu yang lama dan berkata, yah, hanya saja apa yang seharusnya datang harus datang, dan apa yang seharusnya dipilih adalah memilih. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Sekarang setelah hal-hal di Jepang berakhir, kita harus melihat taktik Haozi. Setelah itu, wajah Kevin Ye ditutupi dengan senyum hantu, dan dia terus berjalan dengan santai dan santai, bertarunglah melawan 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze dengan kekuatan 1 orang. Haha, aku tidak tahu seberapa heroik Lingnan Zhangjiakou 2 hari kemudian. Setelah itu, tubuh Kevin Ye tiba-tiba berkedip, berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang di permukaan laut-laut Cina Timur. Saat ini, rumah bangsawan Lingnan Zhangjia tampaknya menjadi suasana yang tenang dan damai, namun pada kenyataannya, hal itu bergolak. Sebagai keluarga Zhang yang akan pensiun, Xianzong sangat terjerat saat ini. Duduk di ruang kerjanya, Zhang Xianzong hari ini seperti seekor semut di panci panas. Dia melihat sekeliling dan mendesah dari waktu ke waktu. Sebagai mantan pemegang kekuasaan Zhangjia, jelas bahwa Zhang Xianzong tidak ingin menyerahkan kekuasaannya dengan mudah, terutama putra kecilnya yang mengambil alih haknya sebenarnya adalah putra kecilnya yang tidak pernah ingin dilihatnya. Namun, di bawah serangan kuat pedang biru, Zhang Xianzong telah terfragmentasi.
Para penjaga naga hitam tewas dan terluka, dan 3 tetua Zhang Jia telah musnah setelah Perang Dunia I. Zhang Xianzong tidak dapat lagi menggunakan cara apapun untuk melawan Charlie Qin dan Pedang Biru. Jadi Zhang Xianzong hanya bisa menunggu dukungan dari Li Ziqiong dan keluarga lain di selatan Sungai Yangtze. Namun, tidak ada yang tahu siapa yang akan menang atau kalah dalam pertempuran ini. Bahkan Zhang Xianzong tidak memiliki kepercayaan diri. Oleh karena itu, Zhang Xianzong menghubungi 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze tadi malam, dan juga menghubungi pasukan pihak lain untuk mempromosikan pembangunan negara. Pada saat yang sama, pintu ruang belajar Zhang Xianzong tiba-tiba terbuka. Sosok yang akrab dan tua tiba-tiba muncul di depan Zhang Xianzong. Melihat orang ini, Zhang Xianzong bangkit dengan tergesa-gesa dan bergegas ke orang itu dengan 2 langkah kuat. Dia merendahkan suaranya dan berkata dengan cepat, "Paman kedua, bagaimana situasi di luar?" Pria yang diam-diam datang menemui Zhang Xianzong bukanlah orang lain. Dia adalah paman kedua Zhang Xianzong dan salah satu tokoh paling kuat dalam keluarga, Zhang Dingtian. Zhang Dingtian dengan cepat mengunci ruang belajar setelah memasuki pintu, seolah-olah takut ditemukan oleh orang lain. Kemudian, Zhang Dingtian mendatangi Zhang Xianzong dan berkata dengan suara rendah, "Jangan khawatir. Semuanya normal di luar." Orang-orang Charlie Qin dan Pedang Biru berkeliaran di sekitar istana tanpa melakukan sesuatu yang luar biasa. Tampaknya mereka sedang menunggu upacara suksesi dalam 2 hari. Setelah mendengarkan kata-kata Zhang Dingtian, Zhang Xianzong menarik napas dan tampaknya telah banyak bersantai. Itu bagus. Itu bagus. Jelas, saat ini, hal yang paling dikhawatirkan Zhang Xianzong adalah Charlie Qin dan yang lainnya yang berbicara langsung dan diam-diam, mengatakan bahwa mereka akan menunggu upacara suksesi 2 hari kemudian, sementara diam-diam bersiap untuk melancarkan serangan mematikan terhadap diri mereka sendiri dan orang lain yang santai. Ini adalah hal yang paling tidak dapat diterima dan paling ditakuti oleh Zhang Xianzong saat ini. Setelah beberapa kali menarik napas panjang, wajah Zhang Xianzong kembali menegang. Kemudian dia melihat sekeliling ruang kerjanya. Setelah memastikan bahwa tidak ada mata atau telinga di lingkungan itu, dia berkata dengan hati-hati kepada Zhang Dingtian. "Paman kedua, apakah Anda punya berita dari ibu kota?" Mendengar pertanyaan Zhang Xianzong seperti itu, wajah Zhang Dingtian juga meledak dengan ketidakberdayaan, berubah beberapa kali. Melihat wajah Zhang Dingtian yang tidak tampan, suara Zhang Xianzong tergesa-gesa dan berkata, "Mengapa, paman kedua tidak menghubungi ibu kota kaisar?" Zhang Dingtian tidak punya pilihan selain berteriak, "Saya harus menghubungi orang-orang di ibu kota kekaisaran, tetapi keluarga Ye baru berkuasa sekarang." Jawaban Tommy Ye tidak jelas. Sepertinya dia tidak peduli dengan hidup dan mati kita. Kenapa? Bagaimana bisa begitu? Setelah itu, Zhang Xianzong mundur 2 langkah. Sepertinya semua harapan telah sirna. Namun saat ini, Zhang Dingtian berkata lagi, "Tapi jangan terlalu khawatir. Meskipun keluarga Ye tidak peduli dengan kita, ada 2 ibu kota kekaisaran lainnya yang telah mengirimi kita sinyal pada siang hari ini, bersedia membantu kita mengatasi kesulitan." Saat berbicara, wajah Zhang Dingtian tiba-tiba menunjukkan senyum yang cemerlang. Namun, Zhang Xianzong, pintar dan memiliki suasana hati yang rumit. Dia terkejut dan berkata, "Siapa 2 keluarga lainnya?" "Keluarga Lin dan keluarga Liu." Mendengar perkataan Zhang Dingtian, mata Zhang Xianzong langsung berbinar karena kegembiraan dan harapan, dan bahkan berkata, "Bagus, bagus, kekuatan keluarga Lin dan keluarga Liu di ibu kota kekaisaran tidak kalah dengan keluarga Ye. Selama mereka bersedia maju, bahaya Zhang Jiakoku dapat diatasi, dan bahaya Zhang Jiakoku dapat diatasi." Bab 1436. Bergabungnya keluarga Lin dan keluarga Liu secara tiba-tiba telah membangkitkan kembali suasana hati Zhang Xianzong yang merosot. Bagi Zhang Xianzong, 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze saat ini sudah terlalu sibuk untuk diri mereka sendiri. Bahkan jika mereka memiliki niat untuk menghentikan aksi petir Pedang Biru dan Charlie Qin, mereka mungkin tidak memiliki kekuatan. Bagaimanapun, Pedang Biru hari ini tidak seperti dulu lagi. Howard Zhang sendiri memiliki kekuatan yang tak terbatas. Terlebih lagi, ada 7 ahli Pedang Biru bawaan di belakang Howard Zhang. Namun, dibandingkan dengan 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze, keluarga Lin dan keluarga Liu di ibu kota kekaisaran berbeda. Baik keluarga Lin maupun keluarga Liu adalah salah satu dari 10 keluarga emas teratas di timur. Kekuatan dan detail mereka tidak sebanding dengan keluarga kelas 2 di Jiangnan. Begitu mereka benar-benar ingin berpartisipasi dalam masalah ini, masih ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tentu saja, ini hanya angan-angan Zhang Xianzong. Adapun Howard Zhang, tampaknya dia tidak pernah terlalu memperhatikan apa yang disebut keluarga Lin dan keluarga Liu. Bagaimanapun, Howard Zhang tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki iblis timur yang tak terkalahkan, Kevin Ye, yang membuat semua kekuatan terasa dingin. Saat ini, taman belakang Zhang Jia dipenuhi dengan aroma burung dan bunga. Di taman,
dua tubuh muda tidak dapat hidup berjalan. Jika seorang pria dan seorang wanita, tampaknya memiliki sedikit makna, tetapi sangat disayangkan bahwa kedua tubuh ini adalah pria. Dengan teriakan panjang, Michael Liu mengangkat kepalanya dengan polos, menatap Howard Zhang di sampingnya, dan kemudian bercanda sambil tersenyum. Ah, Haozi, kamu benar-benar pemandangan yang buruk. Awalnya aku ingin meminta gadis cantik itu untuk datang menghabiskan waktu bersama. Ketika kamu baik-baik saja, kamu harus bertahan sedikit. Membosankan. Kata-kata Liu Ming terdengar seperti sedikit lebih bernafsu daripada teman, tetapi matanya tidak setengah mempermainkannya. Sebaliknya, dia mengkhawatirkan Howard Zhang di sekitarnya. Tetapi pikiran Howard Zhang sedang berat saat ini, seolah-olah dia tidak mendengar lelucon Michael Liu. Dia terus berjalan sendiri, dengan jejak niat membunuh di matanya, yang membuat Michael Liu merasa terkejut. Setelah terdiam beberapa saat, Michael Liu terus bertanya, kenapa, melihat keinginan lama kita akan segera terpenuhi, aku jadi gugup sekarang. Atas pertanyaan Michael Liu, Howard Zhang hanya sedikit tertegun sejenak, lalu menghentikan langkahnya, menoleh ke belakang dengan sedikit aneh, gugup. Bahkan jika 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze dan keluarga Lin serta keluarga Liu semuanya berbondong-bondong masuk, aku mungkin tidak akan gugup. Hanya saja. Kemudian Howard Zhang berhenti sejenak, dan matanya menunjukkan sedikit keraguan. Apa sebenarnya? Liu Ming langsung bertanya. Sebenarnya, Michael Liu tidak heran mengapa Howard Zhang tahu bahwa keluarga Lin dan keluarga Liu akan campur tangan dalam masalah ini. Bagaimanapun, mereka semua berasal dari kota langit. Meskipun Howard Zhang mengambil jalan berlatih seni bela diri dan indera ketuhanannya tidak sekuat dirinya, dia masih bisa menutupi rumah bangsawan Zhang Jia yang kecil. Berdiri di tepi pohon belalang tua dengan tenang, dia mengangkat kepalanya dan menatap batang pohon yang hijau dan suram. Howard Zhang terdiam sejenak, lalu dia menjawab. Tetapi mengapa mereka tidak mau membantu mereka? Atau apakah ada konspirasi di belakang mereka? Mendengar keraguan Howard Zhang, Michael Liu terkekeh. Konspirasi. Plot macam apa yang bisa ada? Haozi, kurasa kau lebih mirip dengan kakak iparku sekarang. Michael Liu melangkah maju 2 langkah, lalu terkekeh, keluarga Liu dan keluarga Lin selalu memusuhi kami dan kakak iparku. Jangan lupa bahwa mereka kehilangan 2 tetua dalam di kota langit. Ini adalah perseteruan berdarah yang dalam, jadi sudah diduga mereka akan sampai ke air berlumpur ini. Howard Zhang menoleh ke belakang dan menatap Michael Liu dengan serius, bukan hal yang tidak masuk akal bagimu untuk menganalisisnya seperti ini, tetapi aku selalu punya firasat bahwa kedua keluarga ini, terlepas dari kendala keluarga Ye, dengan gegabah campur tangan dalam urusan selatan Sungai Yangtze. Pasti ada yang salah dalam hal ini. Michael Liu dengan nada meremehkan berkata, bahkan jika ada yang aneh, itu hanya tentara yang datang untuk menutup air dan menutupi tanah. Bagaimanapun juga, dalam menghadapi kekuatan absolut, semuanya adalah awan yang mengambang. Setelah itu, Liu Ming berkata dengan suara keras, aku ingin melihat cara seperti apa yang dapat dimainkan oleh orang-orang tua di ibu kota kekaisaran ini, Jelas, Michael Liu hari ini tidak sama dengan yang ada pada saat itu. Bagi keluarga Lin dan keluarga Liu, Michael Liu tampaknya tidak terlalu mempedulikannya. Melihat penampilan Michael Liu yang meremehkan, Howard Zhang malah terkekeh, menepuk bahu Michael Liu dan berkata, haha, Liu tua, kamu santai saja, tetapi kamu akan segera bertemu dengan keluarga Liu-mu. Bagaimana? Apakah kamu menantikannya? Mata Michael Liu menyipit, dan dia berkata dengan muram, menantikannya. Hehe, aku menantikannya. Sementara Michael Liu dan Howard Zhang saling berkomunikasi, sesosok tiba-tiba muncul dengan tergesa-gesa dan datang ke belakang kedua orang itu dengan terengah-engah. Zhang Shao, Liu Shao, jadi kamu di sini. Itu elang pedang biru. Melihat elang itu begitu tergesa-gesa, Michael Liu tidak dapat menahan diri untuk tidak bercanda. Aku bilang elang, ada apa? Dia begitu gelisah sehingga sulit untuk tidak pingsan sepanjang hari. Setelah beberapa hari bergaul, Howard Zhang, Michael Liu, dan kelompok pedang biru sudah sangat akrab, jadi sebutan mereka untuk elang tentu saja menjadi nakal. Elang itu tersentak dan berkata dengan sungguh-sungguh, Zhang Shao, Liu Shao, Kapten mencari kalian berdua, mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan mereka. Hal-hal penting. Melihat penampilan elang dewa yang serius, Howard Zhang dan Michael Liu saling melirik, lalu mengangguk. Jelas bahwa keduanya sudah mengerti bahwa Charlie Qin seharusnya mendapatkan berita tentang ibu kota kaisar. Pada saat yang sama, Howard Zhang dan Howard Zhang juga terkejut bahwa jaringan intelijen Charlie Qin dan seluruh keluarga Qin di ibu kota kekaisaran begitu teliti. Setelah hening sejenak di taman belakang Zhang Jia, Howard Zhang dan Michael Liu turun ke aula bunga Zhang Jia, tempat Charlie Qin berada. Namun, begitu mereka memasuki pintu, mereka melihat Charlie Qin duduk di tengah aula bunga, sementara Lang Ya dan Yang Jun berdiri di sekelilingnya. Tanpa menunggu Michael Liu mulai bercanda, Charlie Qin memimpin dan berkata terus terang, kalian berdua, aku baru saja mendapat berita yang sangat buruk. Aku harap kalian bisa bersiap secara psikologis.
tampaknya rencana kita untuk ekspedisi ke selatan Sungai Yangtze ini akan menemui beberapa kesulitan.